Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miki Herlon, SP MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Penyuluhan Pertanian, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Riau, dengan NIDN 0022028704. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT bidang pendidikan, khususnya pengajaran. Video ini merupakan bagian dari sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi Penyuluhan Pertanian dan Prodi Agribisnis, jurusan Agribisnis Universitas Riau pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Dalam proses perkuliahan pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian terdiri atas pertama, mampu menjelaskan perkembangan penyuluhan dan komunikasi pertanian di Indonesia. Yang kedua, mampu menganalisis peran penyuluhan dan komunikasi dalam pembangunan pertanian. Yang ketiga, mampu menjelaskan unsur penyuluhan dan komunikasi pertanian di Indonesia. Yang keempat, mampu menganalisis kelembagaan penyuluhan pertanian. Yang kelima, menganalisis dan mendesain adopsi dan difusi inovasi. Yang keenam, mampu mendesain dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan. Dari hasil capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan definisi konsep penyuluhan dan komunikasi pertanian, serta sejarah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi, peran, dan tujuan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Yang ketiga, mampu menjelaskan unsur dan proses komunikasi pertanian. Yang keempat, mampu menjelaskan unsur-unsur penyuluhan pertanian. Yang kelima, mampu menganalisis kelembagaan penyuluhan pertanian. Yang keenam, mampu menganalisis digitalisasi penyuluhan pertanian dan media baru atau new media dalam penyuluhan pertanian. Yang ketujuh, mampu menganalisis dan mendesain adopsi inovasi, difusi inovasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedelapan, mampu menjelaskan administrasi penyuluhan pertanian. Yang kesembilan, mampu mendesain perencanaan penyuluhan pertanian. Yang ke-10, mampu mendesain evaluasi penyuluhan pertanian. Yang ke-11, mampu menganalisis dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Materi pembelajaran yang dibahas dalam satu semester terdiri dari 1. Hakikat penyuluhan dan komunikasi pertanian. 2. Fungsi, peran, dan tujuan penyuluhan dan komunikasi pertanian. 3. Unsur dan proses komunikasi pertanian. 4. Unsur-unsur penyuluhan pertanian. 5. Kelembagaan penyuluhan pertanian, peraturan dan undang-undang penyuluhan pertanian. 6. Digitalisasi penyuluhan pertanian dan new media. 7. Proses pengambilan keputusan melalui proses adopsi inovasi. 8. Faktor eksternal dan internal adopsi inovasi. 9. Proses difusi inovasi pertanian. 10. Administrasi penyuluhan pertanian. 11. Perencanaan penyuluhan pertanian. 12. Evaluasi penyuluhan pertanian. Dan 13. Dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Kemudian saat pembelajaran berlangsung di kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran. 1. Melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan
lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa berperan aktif. Ketiga, membahas kontrak kuliah dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar dapat gambaran melaksanakan kuliah dalam satu semester. Dalam melaksanakan diskusi, saya memberikan motivasi untuk lebih giat belajar, lebih fokus dan lebih serius. Selanjutnya, saya mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentase. Itulah gambaran dari proses pembelajaran mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Selanjutnya, sebagai rujukan pembelajaran, bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi. Satu, textbook sebagai referensi utama, diantaranya menggunakan buku Mardikanto, referensi revitalisasi penyuluhan pertanian, Rogers, komunikasi dan development, Karta Sapurta, teknologi penyuluhan pertanian, Lewis, komunikasi inovasi pedesaan, Lionberg, komunikasi strategi, Mardikanto, sistem penyuluhan pertanian, Mulyandari, cyber extension, Rojar, difusi of inovasi, Yulida, desain model teknologi informasi komunikasi, Meki, sumber daya manusia pertanian di era digital, Meki, regenerasi of agricultural human resource in Pekanbaru based on digital humanities. Kemudian saya juga menggunakan referensi pendukung seperti bahwa kinerja penyuluhan pertanian, Setiana, teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Strategi kedua, menggunakan case-based dan kolaborasi learning dengan memberikan tugas secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Kemudian dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan WhatsApp group. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran ataupun terkait kendala-kendala dalam proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen, dalam pembelajaran saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian, yaitu partisipasi aktif sebesar 20%, proyek sekitar 30%, tugas dan kuis masing-masing 5%, UTS 15%, dan UAS 15%, serta praktikum sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kita lanjut ya kuliah untuk mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Dan kemarin di pertemuan 1 dengan pertemuan 8 itu Ananda semua sudah diajarkan oleh dosen pengampu pertama oleh Ibu Roza Yulida. Kemudian di pertemuan ke-9 sampai dengan ke pertemuan 16 itu saya yang akan memberikan materi lanjutannya. Nah, kebetulan hari ini kita akan berbicara terkait materi ke-9. Tapi sebelum kita lebih rigid, lebih detail berbicara terkait dengan materinya, hal yang paling pertama yang mesti kita kerjakan sebelum memulai kelasnya adalah melakukan berdoa dulu sebelum kita melaksanakan perkuliahannya. Mungkin untuk berdoa dipimpin oleh ketua angkatan atau komtingnya, dipersilahkan. Bintang. Baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sudah kita berdoa, maka tahapan berikutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya di pertemuan 9. Materi ke-9 kita akan berbicara terkait dengan adopsi inovasinya. Nah, tapi sebelum kita lanjut kepada berbicara adopsi inovasi, kita review dulu materi yang sebelumnya agar materi adopsi inovasi ini masih melanjutkan estafet dari pertemuan sebelumnya. Siapa yang ingat kira-kira di materi pertemuan ke-7 yang lalu terkait dengan digitalisasi penyuluhan pertanian?
Jawab. Ya, silakan Bintang. Digitalisasi dunia pertanian itu merupakan suatu proses konversi informasi ataupun media edukasi dan metode penyuluhan dari bentuk konvensional atau analog menjadi digital seperti PDF, video ataupun yang sebagai pertanian itu IoT. IoT, baik. Nah, ya, digitalisasi ini didorong oleh pemerintah dalam rangka untuk merubah polanya, menyesuaikan dinamikanya dengan kebutuhan zaman. Kemudian di materi yang kedua itu poinnya itu berbicara new media. Ada yang ingat new media itu apa? Ya, silakan. Jadi new media itu adalah media komunikasi berbasis internet yang bersifat interaktif, partisipatif, konvergen dan real-time sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara dua arah antara penyuluh, petani, peneliti, pemerintah dan inovator. Nah, kalau kita lihat dinamika yang ada di sektor pertanian, khususnya di daerah kita, wilayah Provinsi Riau, antara desa A dengan desa B itu luar biasa jauhnya. Dahulu penyuluhnya itu letaknya misalnya rumahnya di desa A, kemudian ternyata yang disuluh itu rumahnya desa B. Ketika ada persoalan di tengah malam yang ingin didiskusikan, maka mesti menunggu dulu untuk besok untuk berjumpa. Beda hal dengan new media hari ini. Dengan internet, kita bisa melaksanakan perjumpaan di dunia maya. Kita sudah gambarkan bahwa ternyata di pertanian itu sudah masuk digitalisasi penyuluhannya. Sudah masuk new medianya. Sudah ada nih. Nah, saatnya berikutnya adalah apa sih yang akan dibawa dengan dampak dari digitalisasi dan new media itu? Tentu kita akan berbicara terkait dengan adopsi dan inovasi. Kalau menurut konsep yang sudah dikemukakan oleh Roger, inovasi itu lebih menekankan kepada gagasan, praktik, ataupun objek yang dipersepsikan baru. Yang baru di sini adalah pengetahuan itu baru sampai kepada petaninya. Bisa saja misalnya di daerah yang ternyata sudah signifikan maju, di daerah Jawa itu petaninya itu sudah biasa menggunakan Zoom untuk rapat gitu. Tetapi di daerah Sumatera, kalimat Zoom ini adalah sesuatu yang baru bagi petani itu sendiri. Begitu juga yang disampaikan oleh Mardikanto ya. Mardikanto juga mengusung konsep bentuk pembaruan yang mampu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani. Adopsi adalah keputusan seseorang untuk menggunakan suatu inovasi yang sebagai tindakannya terbaik tersedia melalui proses evaluasi terhadap informasi yang dia terima. Ya, berbeda hal yang ditekankan oleh Mardikanto. Ya, kalau Mardikanto itu menekankan adopsi itu lebih kepada adanya perubahan perilaku petani melalui kegiatan belajar sehingga petani itu bersedia menerapkan inovasi itu secara utuh, ya, kemudian dan manfaatnya itu bisa dirasakan. Menurut Mardikanto ada 4, kemudian ada hasil temuan riset yang pernah kami lakukan, itu ada menambahkan 1. 4 faktor yang disebutkan oleh Mardikanto dan Sutarmi itu adalah adanya karakteristik inovasinya, produknya dulu. Yang kedua adanya saluran komunikasinya. Kemudian yang ketiga itu berbicara sistem sosialnya, penerimaan masyarakatnya. Yang keempat berbicara terkait dengan sumber informasi yang dipercaya. Nah, kemudian kami sempurnakan menurut hasil riset penelitian kami adalah ternyata faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Oke, nah kita bahas satu persatu. Roger itu sampaikan bahwa tingkat keberhasilan suatu inovasi itu diadopsi, ya, masyarakat sangat dipengaruhi oleh 5 karakteristik utama. Yang pertama berbicara terkait dengan keuntungan relatif. Kalau di keuntungan relatif ini, kita akan berbicara terkait dengan smart farming. Itu salah satunya adalah IoT tadi. Berikutnya, kita berbicara terkait kesesuaian. Ya. Nah, inovasi yang diberikan tidak bertentangan dengan nilai budaya masyarakat. Yang kedua, inovasi itu memberikan gambaran terkait dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, apakah inovasi ini sesuai dengan kebutuhan petani? Kemudian, inovasi ini sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Contoh berikutnya adalah berbicara terkait dengan media sosial. Iqbal, kamu punya berapa media sosial? Ada 4 media sosial yang kamu pegang ya. Bintang, kamu ada berapa? Ada 4 ya. Ketiga itu berbicara terkait dengan kerumitan.
Saya berpendapat di hasil penelitian yang sebelumnya pernah saya lakukan di 2024 untuk Kota Pekanbaru, sederhananya semakin rumit fiturnya, maka minat orang semakin rendah. Itu yang ketiga. Yang keempat, inovasi itu dapat dicoba dulu dalam skala yang lebih kecil. Kalau kita hubungkan dengan digitalisasi, biasanya petani dapat mencoba aplikasi atau platform digital cyber extension sebelum mereka menyebarluaskan kepada yang lain pengetahuannya itu. Jadi di situ adalah semacam wadah tempat kita melihat, mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat dulu pengetahuannya. Setelah rasanya pengetahuan itu boleh, bagus menurut kita bisa mencoba mengaplikasikannya. Ketika aplikasinya cocok, clear, maka tahapan berikutnya kita bisa menyebarluaskan informasi itu sendiri. Kemudian yang kelima itu berbicara dapat diamati. Ketika kita bawa segala sesuatu inovasi yang baru tadi itu dan berhasil, maka hasilnya itu bisa dilihat dari orang lain dan itu menjadi percontohan untuk orang lain. Kemudian masuk kita ke poin 2, kita berbicara terkait dengan saluran komunikasi. Ya, dengan adanya media sosial yang seperti yang kita sampaikan tadi, itu dijumpakan petani langsung dengan konsumennya sendiri. Berikutnya kita berbicara terkait dengan ciri sistem sosial dan sumber informasi. Roger sampaikan bahwa sistem sosial merupakan sekumpulan individu dan organisasi yang berinteraksi ya untuk tujuan bersama. Ada 4 kategorinya. Yang pertama berbicara terkait dengan norma sosial. Norma sosial itu berhubungan dengan aturan dan kebiasaan. Kemudian yang berikutnya itu berbicara terkait dengan kepemimpinan. Misalnya inovasi ini dibawa kepada kepala suku dan kepala suku merasakan dampak dari inovasi ini, maka untuk penyebaran ke bawahnya kepada anggota suku itu akan lebih enak, lebih nyaman. Oke, berikutnya adalah keterbukaan. Nah, biasanya masyarakat yang lebih terbuka dengan kedatangan masyarakat luas yang lain itu tingkat penerimaan inovasinya itu lebih tinggi daripada yang ternyata sifatnya homogen. Ya, kemudian berikutnya adalah interaksi sosial. Masyarakat yang nyatanya tingkat interaksinya itu di luar wilayahnya itu sering, banyak, maka ya itu tingkat keterbukaannya penerimaan itu akan lebih sedikit signifikan tinggi. Kemudian masuk ke sumber informasi. Dalam konteks adopsi inovasi ada beberapa lembaga yang bisa menyebarkan inovasi itu sendiri. Pertama adalah lembaga yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian. Itu lebih dinas pertanian atau penyuluh pertanian. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber informasi itu bisa saja dari kelompok tani, dari petani pelopor, dari media massa, lembaga riset, ya, dan institusi kampus. Nah, contohnya sederhana. Drone sekarang hari ini itu banyak manfaatnya. Bisa digunakan untuk penyiraman secara langsung. Bisa digunakan untuk pengendalian hama penyakit secara langsung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Bintang, silakan. Mengapa seorang ketua kelompok tani seringkali memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penyuluhan mengenai adopsi dan inovasi tersebut, Pak? Mungkin dari sekian banyak kita ini ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Joko. Menurut saya, ketua kelompok itu merupakan salah satu tokoh yang dapat dipercaya, Pak. Memang seorang ketua kelompok tani ini pertama itu memiliki koneksi yang jaringan komunikasi yang luas keluar ya, sehingga sistem informasi yang dia terima, informasi yang diterima dari jaringan komunikasi yang di luar itu memperkaya pengetahuannya. Kemudian biasanya orang yang dipilih menjadi seorang ketua kelompok tani adalah orang yang nyatanya dalam satu kelompok itu dia dituakan, baik dari segi pengaruhnya ataupun dari segi pengetahuannya. Ada karakteristik tadi, ada 5 tadi, salah satunya tambahnya adalah sumber daya manusia. Kemudian tahapan kedua persuasi, di mana karakteristik inovasi ini akan dievaluasi oleh calon penerima itu sendiri. Kemudian keserasian, kerumitan, kemudian dapat dicoba, dapat dilihat. Setelah ini sudah masuk, maka tahapan ketiga itu adalah pengambilan keputusan. Ya, sedangkan tahapan proses adopsinya, tahapan penerimaan ini kan tahapan keputusannya. Oh, dia putus, dia terima atau tidak gitu ya. Kemudian tahapan proses adopsi inovasi itu seperti ini tahapannya. Yang pertama itu harus memiliki sikap mental. Oke. Kemudian ada daya pikir dan daya tangkap, ini berhubungan ya dengan tingkat sumber daya manusianya.
Setelah ini dapat, masuk ke kategori berikutnya adalah petani itu kategorinya sadar nggak bahwa inovasi yang diberikan itu tuh membawa manfaat atau mudarat bagi dia. Sadar dia. Kemudian dia coba, oh saya berminat nggak untuk melaksanakannya. Dia pikir, oh saya akan mencoba untuk melaksanakannya. Kemudian dia akan evaluasi tahapan berikutnya. Kalau saya coba, kira-kira sejauh mana ya adopsi inovasi yang baru ini memberikan dampak pada saya. Pada akhirnya dia terapkan secara utuh. Ketika ya inovasi yang dibawa ini memberikan untung yang signifikan kepada petani. Nah, ketika tahapan ini sebenarnya ada tahapan faktor pendorongnya ya. Faktor pendorong itu sifatnya ada yang sifatnya faktor pendorong pribadi, ya. Pribadi itu internal dari orangnya. Kemudian ada faktor eksternal dari orangnya. Baik, untuk meningkatkan pengetahuan dan manfaat, maka evaluasi pertemuan hari ini itu dalam bentuk tugas, di mana tugas itu Anda diminta untuk mengevaluasi berdasarkan konsep faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, mulai dari karakteristik inovasi sampai dengan sumber daya manusianya tadi. Nah, kita akan bentuk 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian, apa yang dievaluasi nanti, yang dievaluasi itu berdasarkan kepada video yang sudah saya siapkan untuk dijadikan tugas. Nah, videonya itu bisa Anda langsung lihat dengan cara melakukan scan barcode. Scan barcode ini akan mengarahkan Anda langsung kepada linknya. Linknya itu tinggal Anda putar, kemudian dari linknya itu kita akan lihat videonya. Videonya itu berbicara terkait dengan adopsi inovasi teknologi di bidang tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Nah, untuk tahapan berikutnya, kita akan diskusi terkait dengan tugas yang sudah dibuat tadi. Nah, saya minta masing-masing dari anggota kelompok itu memamparkan terkait dengan temuannya. Baik, untuk yang pertama mungkin dari kelompok Bintang, ya dipersilakan Bintang. Di mana dapat pada video bahwa IPH menghemat penggunaan air. Yang kedua, hasil panen meningkat serta kualitas gabah lebih baik dan distribusi air sampai ke daerah hilir serta mengurangi konflik perebutan antar petani, di mana yang kita lihat pada video itu penyataannya bahwa terjadinya konflik karena kan perebutan air. Baik, selanjutnya ada permintaan, di mana perlu pengaturan dalam pengairan serta pengoperasian pintu air, dan ketiga koordinasi petugas irigasi dan kelompok tani dan monitoring kondisi saluran irigasi, di mana perlunya deteksi melalui pendampingan pemilu, petugas irigasi dan pelatihan sehingga tetap yang keempat ada dapat dicoba. Dari mana yang pertama IPH diterapkan melalui deploy, dan kedua hasil diuji dan dievaluasi terlebih dahulu, dan ketiga setelah berhasil baru diperluas ke wilayah lainnya. Yang kelima dapat diamati, di mana yang pertama itu hasil panen meningkat terlihat nyata, yang kedua tanaman tumbuh lebih baik, yang ketiga distribusi air merata hingga daerah hilir, dan terakhir ada keberhasilan petani menjadi contoh bagi petani lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu dong buat Bintangnya. Ternyata memang inovasi yang baik itu pada akhirnya itu memberikan keuntungan yang relatif ya. Walaupun memang ada tantangannya. Tantangannya adalah tingkat kerumitan dari IPH itu sendiri ya. Ya, itu dari kelompok Bintang ya. Kita lanjut kepada kelompok Fadil. Silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ini sudah tidak dipercaya. Yang pertama penyuluh pertanian, yang kedua adalah kelompok tani, lalu yang kedua, yang ketiga adalah petani kooperasi, lalu yang keempat adalah perguruan tinggi. Lalu kemudian ada sumber informasi modern dan ciri-ciri yang dipercaya. Yang pertama ada dinas pertanian atau lembaga pemerintah, karena program dan kebijakannya resmi dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah media sosial. Jadi kelebihannya adalah gampang dan mudah diakses di mana aja dan kapan aja. Yang kedua, informasinya sudah bisa dibilang pasti yang paling terbaru, yang terakhir. Lalu yang ketiga adalah bisa menjangkau generasi muda. Baik, terima kasih Abel. Berikan aplaus dulu untuk Abel. Dari sumber informasi itu ternyata ada 4 ya, yang di dalam video tadi ya. Bahwa yang tidak masuk itu adalah sumbernya dari media massa itu sendiri ya. Kelompok berikutnya, kelompok Gevi. Langsung saja pada tupoksinya. Silakan Gevi.
Yang pertama yaitu media massa. Media massa mampu menjangkau masyarakat secara luas untuk menyampaikan informasi yang efektif. Selanjutnya itu yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini meningkatkan kepercayaan petani terhadap inovasi yang akan diterapkan pada petani. Selanjutnya yang ketiga, demonstrasi lapangan. Demonstrasi lapangan yaitu memberikan bukti nyata mengenai manfaat inovasi. Selanjutnya itu komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini memungkinkan adanya umpan balik. Sekian, terima kasih. Ya, berikan dulu aplaus bagi Epi. Itu ya. Ternyata memang kalau komunikasi itu terbangun dengan sistem dua arah, ada feedback ya, ada komunikannya, kemudian ada komunikatornya, itu terbentuk dengan baik, pada akhirnya itu memberikan dampak positif dalam penerapan inovasi itu sendiri ya. Nah, yang terakhir mungkin kelompok Yogo Simarmata ya, silakan. Kami mengambil inti bahwa keberhasilan penerapan irigasi padi hemat air itu atau IPA tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga dengan dukungan masyarakat, pemerintah, desa, kelompok tani, penyuluh, dan kelompok petani. Berikutnya, kesatuan sistem sosial dalam video itu ada kami bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada norma sosial, kedua itu ada pemimpinan. Pada video yang kami lihat tadi, kepala desa mendukung penerapan IPA, ketua kelompok tani mengajak anggota mengikuti inovasi, dan petani pelopor menjadi contoh bagian dari petani lain. Yang ketiga ada tingkat keterbukaan. Petani bersedia untuk mencoba metode baru, petani menerima pendampingan penyuluh, dan petani mau mengubah cara budidaya mereka. Yang terakhir ada interaksi sosial, di mana diskusi rutin antar petani dan kelompok tani. Yang kedua pertemuan kelompok tani dan penyuluhan lapangan, dan yang ketiga inovasi menyebar melalui komunikasi langsung. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus buat Yogo. Azan ya, kita berhenti sebentar ya, bentar saja. Kalau ditarik kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, memang untuk mendapatkan adopsi inovasi yang paling mau diterima oleh masyarakat, ada faktor pentingnya ya. Jika ini diasumsikan sebagai masyarakat ya, dan di sini ada kelembagaan yang memberikan informasi itu sendiri, seperti penyuluh gitu, pemerintah gitu, petani pelopor. Nah, kemudian dan lembaga lain yang pada akhirnya lembaga itu memberikan pengetahuan baru kepada petani. Faktor utama penentu keberhasilan itu adalah dilihat dari tingkat karakteristik inovasi itu sendiri. Ya, yang kedua adalah saluran komunikasi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat adalah sumber informasi. Yang kelima adalah SDM. Ini merupakan satu kesatuan yang sempurna, yang tohnya pada akhirnya itu ketika ada inovasi, inilah yang mendukung itu semua. Nah, ini kemudian referensi terakhir kita dalam penelitian ini 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, inilah mungkin nanti bisa menjadi rujukan Anda semua untuk mempelajari lebih dalam terkait adopsi inovasi. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Izin bertanya Pak, bagaimana contoh adopsi dan inovasi yang telah diterapkan oleh program pemerintah Pak? Nah, hari ini di Kementerian Pertanian itu kan lagi galak-galaknya terkait dengan swasembada pangan. Salah satu program di swasembada pangan itu ada cetak sawah, optimalisasi lahan, kemudian pompanisasi. Kita ambil misal contohnya adalah optimalisasi lahan. Biasanya untuk mendapatkan akurasi data lapangan yang presisi, maka proses pengambilan itu tahapan awal itu rata-rata lokasi yang sawah yang akan dioptimalisasikan itu kita menggunakan drone yang sifatnya tuh drone-nya sudah RTK. Nah, drone RTK ini berperan penting untuk melihat terkait dengan tutupan lahan yang ada di lokasi kita. Yang kedua, untuk melihat tingkat kemiringan. Yang ketiga, terkait dengan untuk desain pola irigasi yang ada. Dengan adopsi teknologi drone RTK ini, tingkat keberhasilan dan akurasi dari data yang diperoleh itu signifikan sekali bermanfaat untuk tahapan berikutnya, terutama untuk tahapan mendesain kira-kira program intervensi apa yang bisa meningkatkan dari produksi yang diharapkan oleh petani kita. Mungkin itu. Baik Pak. Kita tutup pertemuan kuliah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian
laporan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDT UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.